Nah, ya, ngomong. Ayo dimulai belajar memimpin teman-temannya ya. Tes, assalamualaikum. Halo, tes, assalamualaikum. Ya, oke. Sebelum saya mulai, kayak baru dua orang ya. Nanti nunggu teman yang lain. Ini saya cek dulu di ininya apa namanya. Sudah ada 19 mahasiswa yang absen. Tapi yang bergabung baru 2. Ya, seperti biasa. Ya, sebelum dimulai mungkin kenalan dulu Mas Ardi dari mana Mas Ardi? Ardi dari Brebes, Pak. Brebesnya mana Mas? Siasem Pulo. Oh, Siasem Pulo. Ya, paham. Iya. Mas Sultan Mubarak dari mana ya? Dari markas Pak Sultan. Sultan Mubarak. Iya. Dari mana Mas? Dari markas Arif, Pak. Jauh ya Mas ya? Iya, Pak. Untungnya sudah tahu ya kalau Zoom meeting ya? Iya. Iya, sudah, mohon maaf. Tadi ada yang mau izin, saya bilang gini. Saya belum bisa karena saya memang lagi ada acara di sekolah. Jadi ada teknisi NBK. Ini acara atau program tahunan ketika kelas 8 mau naik kelas 9. Jadi di ANBK itu asesmen nasional berbasis komputer. Saya jadi teknisi jaringannya di SMN 1 ke sana. Jadi saya mohon maaf sekali belum bisa. Tapi ke depan saya yakin bisa. Besok juga saya ke kampus dari Rebo. Mungkin seperti itu. Jadi halangan saya tugas negara lah gitu. Mas Ardi, waktu jaringan komputer 1 yang ngajar siapa Mas? Apa, Pak? Waktu jaringan komputer 1 yang ngajar siapa? Apa ya? Masih ingat? Apa udah lupa? Sudah lupa ya? Tanto. Pak Tanto ya? Berarti sudah belajar banyak tentang Linux ya? Iya, Pak. Ya, dipelajari Linux apa? Red Hat atau Mandrake atau apa? Banyak, Pak. Hah? Belum banyak yang dipelajari. Oh, belum banyak. Oh. Tapi sudah bisa Tidak selap. Sudah bisa pengkabelan ya, minimal yang rimping itu udah bisa ya? Standar minimal. Sudah, Pak. Sudah bisa? Lu ngelik. Ngelek. Gak apa-apa. Sambil menunggu temannya ini ada di Sincau itu sudah ada 20 mahasiswa, Mas. Ini saya share screen ya, manusia-manusia yang belum bergabung. Ini saya share screen. Ini Absen doang, Pak. ya, ini manusia-manusia teman Anda yang mohon maaf ya. Dia hanya butuh absennya aja. Ini, Pak. Ini ada 21 mahasiswa tuh. Ya, Seharusnya jangan daring, Pak, absennya. dalam Seharusnya jangan daring absennya. ya nggak apa-apa, saya kan tetap memberikan nilai-nilai kebajikan. Ketika ada mahasiswa yang tidak berangkat, ya mungkin karena dia punya banyak kesibukan, mungkin dia nungguin orang tuanya sakit, mungkin dia ada sesuatu yang lebih penting. Jadi kalau saya mah apa ya biasa aja sih ya. Jadi dosen sejak tahun 2012. Oh ya, belum kenal ya Mas ya? Belum, Pak. Ya. Mau kenal apa nggak usah Mas? Kuliah Kenalan dulu, Pak. kan kuliah pertama kan kenalan ya? Betul Iya, ya? Pak. Iya. Saya sama sekali nggak pengen daring Mas. Saya lebih suka tatap muka dengan kalian, dengan mahasiswa semua. Karena ketika saya ketemu mahasiswa, saya merasa hidup saya itu merasa bahagia. Saya merasa senang dan yang paling utama adalah ilmu saya semakin bertambah. Ketika ada mahasiswa yang bertanya, kemudian ada mahasiswa yang memberikan saran, memberikan apa. Karena saya suka memberi tantangan ke mahasiswa. Tapi tantangan itu kadang tidak jauh. Karena memang mahasiswa itu mohon maaf ya, bedanya mahasiswa swasta dengan negeri itu berbeda jauh.
Kalau di kampus-kampus negeri itu memang dia sangat butuh sekali, tapi kalau swasta kan niat utamanya yang penting kuliah. Ya tidak semua, hanya sebagian. Ya contohnya inilah, saya suruh kalian gabung hanya 4 orang, yang lain hanya memenuhi kewajiban saja. Begitu. Padahal mohon maaf, kalau orang-orang yang seperti itu kadang ya intinya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nurut karo dosene, nurut karo gurune, jadi orang gitu. Saya punya cerita banyak sih tentang orang-orang yang mohon maaf tidak begitu pintar, tidak begitu pandai, tapi karena dia nurut sama dosennya dan gurunya jadi orang besar. Semoga ini 4 orang ini yang pertama masuk bisa jadi orang yang lebih hebat dibandingkan saya. Amin, Pak. Ya, Amin, Pak. terutama punya perusahaan jaringan. Saya punya pelayanan jaringan, Pak, di daerah mana, jadi semua kabupaten itu saya semua yang ngurusi. Alhamdulillah. Karena tujuan utama mahasiswa DTK komputer ya pastinya bekerja di bidang IT. Jadi orang komputer tuh nggak pernah kata-kata tidak bekerja, itu nggak mungkin, Mas. Konten kreator aja kan ratusan juta. Kalau kalian minimal nggak mau bekerja, ngonten aja begitu. Editing video, bangun layanan jaringan, macam-macam lah. Jenis pekerjaan yang tidak akan pernah sepi dan tidak akan pernah hilang ya orang-orang komputer. Kalau menurut saya, karena saya orang komputer. Di detik.com juga saya baca lapangan pekerjaan orang komputer tidak akan pernah habis, karena semua butuh yang namanya komputer. Apapun, paling rendah aja di warung aja sudah ada yang namanya aplikasi warung. Warmindo, warung apa itu udah berapa komputer semua, karena harga komputer sekarang sudah terjangkau, aplikasinya banyak dipakai di Play Store, dimanapun ada tinggal unduh bisa dipakai. Ini ada Ade Indri, dari mana Mbak? Mohon izin saya rekam ya, apa ya? Mbak Ade Indri nggak respon. Raihan Walidin, Ya Bapak, dari mana Mbak? saya dari Balapulang Pak, Batu Agung. Jauh ya. Mas Dio, dari mana Mas Dio? Saya dari Selawi, Pak. Udah ilah ya. Mbak Amalia, dari mana Mbak Amalia? Oh nggak respect, nggak apa-apa. Giovanni Nurdia Cahyo, dari mana ini? Oh Zahlia. 5 menit lagi saya mulai ya. Kan 13.50, 14.15 lah. Oh Zahlia, dengar suara saya? Oke. Saya share screen di Sincau ini. Ada 24 mahasiswa yang sudah online dan absen. Berarti 24 bagi 2, 12 orang lah. Sudah ada 9 orang. 3 orang lagi saya mulai. Minimal 50% dari absen. Ya, sudah 12 orang, berarti kita mulai aja kuliah hari ini. Ya, sebelum saya mulai ada pertanyaan dulu mungkin. Halo? Sebelum saya mulai, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan langsung aja, nggak apa-apa, tanya. Langsung buka mic-nya, langsung nanya aja kalau misalnya mau nanya. Mas Firman mau nanya?
Enggak, Pak. Kalau nggak mau nanya, dari mana Mas? Muhammad Haikal Amar Faris. Firman Hakim ya? Firman Hakim. Mas Firman Hakim dari mana Mas Firman? Dari luar, Pak. Itu mah, Pak. Ya, ya. Oke, saya mulai aja ya. Oke. Sudah cukup. Ya, Pak, silahkan. Sudah 50%. Ini saya searching lagi untuk Sincaonya. 24 mahasiswa kan? Kalau 24 mahasiswa berarti 12 orang lah. Oke. Ini ada yang sudah berempat. Tapi ada yang sudah ngirim tugas belum? Saya cek. Oh, belum. Oke, sip. Baik, saya mulai aja untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita ditemukan sama Allah yang Maha Kuasa sehingga kita bisa bertemu walaupun via Zoom, via Google Meet, tapi tidak ada perbedaan bagi saya untuk perkuliahan hari ini, karena memang di perkuliahan ini saya juga akan menyampaikan apa yang harus saya sampaikan ketika tatap muka. Tapi tetap saya lebih suka tatap muka dibandingkan pakai Zoom meeting atau virtual, karena tidak saya bisa bertatap muka langsung dan bisa bicara langsung dengan mahasiswa sekalian. Tapi saya yakin minggu depan insya Allah saya bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung. Ini pun saya sudah izin dengan beliau, Ibu Ketua Program Studi D3 Komputer, Ibu Ida Afriana. Mohon izin Bu, saya tidak bisa 2 hari tidak bisa perkuliahan tatap muka langsung karena memang saya ada kegiatan di sekolah menjadi teknisi ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer tingkat SMP. Kita mulai untuk hari ini. Saya share screen untuk materi hari ini. Materi hari ini kita bicara tentang yang namanya kontrak perkuliahan atau materi apa yang harus kita pelajari di dalam 1 semester ini. Mahasiswa sekalian bisa melihat di di Sincau ya, ini sudah dibaca tentang RPS yang saya full screen dulu. Oke. Terbaca ya Bapak, anak mahasiswa sekalian bisa dibaca ya, bisa kelihatan kan? Ya. Jadi untuk mata kuliah ini jelas adalah mata kuliah berkaitan dengan jaringan atau network. Jadi capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini sebelum capaian, di sini kan saya membacakan untuk deskripsinya. Jadi mata kuliah melengkapi mata kuliah sebelumnya yaitu jaringan komputer. Jadi mata kuliah ini berupa pemahaman tentang segala sesuatu yang dibutuhkan oleh admin dalam melakukan administrasi terhadap jaringan. Dalam mata kuliah ini disinggung tentang servis atau layanan diharapkan dengan diberikan mata kuliah ini akan mampu membekali mahasiswa pada dunia nyata yang berhubungan dengan administrasi jaringan, sehingga nantinya mahasiswa telah siap untuk diterjunkan dalam dunia industri, utamanya yang berhubungan dengan jaringan komputer secara lebih luas. Capaiannya ada 3 di sini. Capaian yang pertama adalah capaian lulusan studi, berarti teknik komputer ya. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan konsep dalam dasar teori admin jaringan, serta pengujiannya dalam sistem berbasis komputer. Mahasiswa merancang, mengkonfigurasi, dan menguji penerapan admin jaringan dalam studi kasus yang sudah diterapkan di dunia nyata. Yang kedua adalah capaian pembelajaran khusus, yaitu berkaitan dengan mata kuliah jaringan, layanan jaringan. Mahasiswa mampu mempraktekkan metode administration tool dari mulai DNS proxy, DNS server, telnet, FTP, SSH, NAT, firewall, dan web server. Yang ketiga, yaitu ada 2. Jadi mahasiswa mempraktekkan menjadi seorang admin jaringan. Bagaimana sih menjadi seorang admin di jaringan komputer? Yang kedua, mahasiswa mempraktekkan setting server serta keamanan jaringan. Kajiannya nanti ada 8. Network Administration Tool, ada DLN Server Proxy, Telnet, DHCP Server, NFS Samba Server, email, web server, sama NAT Firewall. Jadi buku yang akan kita gunakan itu hampir semuanya buku lama ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin mencari pakai jurnal boleh ya.
silakan cari jurnal. Tapi kalau pendukungnya memang saya pakainya biasanya ilmukomputer.com. Di situ juga ada tentang buku atau tulisan tentang ilmu komputer. Jadi ada bukunya Alberto Leon Garcia Indrawijaya, Communication Network. Kemudian ada William Stelling, ada Charles Ault tentang Linux, Roderick Smith tentang Linux Samba Server, sama Duane Wessel tentang Definitive Guide Rally 2022. Kemudian Wikipedia juga simulasi gratis, jadi ilmu gratis ketika kalian nanti akan belajar definisi-definisi atau istilah sederhana lah seperti itu. Tapi hanya sekadar garis besar, tapi kalau bisa mendetail kalian bisa pakai jurnal internasional atau jurnal tentang network, misalkan di Sinta atau di jurnal ilmiah internasional. Kemudian mata kuliah presnya jaringan komputer 1, kalian sudah melaksanakan itu. Nah, kita masuk ke materi yang pertama adalah tren jaringan dan tujuan penting jaringan serta layanannya. Yang kedua berkaitan dengan Ethernet card, ya. Kemudian yang ketiga tentang traffic management, quality of service congestion control, ya. Dan yang keempat adalah jaringan multimedia. Yang kelima jaringan nirkabel atau wireless. Yang keenam adalah high access speed, jadi kecepatan akses internet yang paling kencang di rumah kita. Kemudian yang ketujuh circuit switching dan packet switching. Yang ke-8 nanti kita akan mengadakan evaluasi tengah semester. Kemudian di 9 ada transmisi kanal komunikasi, media, time division, frequency division, and code division multiplexing. Yang ke-10 kita akan belajar SONET, ya, synchronous optical network. Yang 11 ada peer-to-peer protocol, ARP protocol, sama adaptation function. Yang 12 adalah packet switch network, virtual circuit, sama routing algoritma atau algoritma routing. 13 TCP/IP network, IP4 dan IP versi 6. Yang terbaru pakai IP versi 6. Tapi kalau kita setting jaringan biasanya lebih familiar di IP4. Tapi kalau misalkan pakai IP6 juga boleh. Di IP versi 6 sudah menggunakan hexadesimal. Jadi kalian akan lihat kode-kode ketika desimal dikonversi ke hexadesimal. Sama avoid. Yang keempat adalah ATM atau asynchronous transfer mode. Yang ke-15 yang terakhir adalah Sun Storage Area Network. 16-nya kita akan evaluasi akhir semester. Mungkin seperti itu untuk materi yang akan kita laksanakan di satu semester. Nanti kita berbasis project based learning sama case based learning. Jadi nanti ada studi kasus, bagiannya penyelesaian masalahnya. Kemudian ada project. Nanti saya membuat tugas 2 sebelum UTS 1, sebelum UAS 1. Sebelum UTS biasanya tugasnya mandiri, sebelum UAS itu tugasnya kelompok. Kelompoknya apa? Kalian datangi yang namanya perusahaan IT atau minimal ya ada perusahaan-perusahaan atau usaha voucher gitu ya, wifi voucher atau wifi 2000-an bisa didatangi karena itu adalah salah satu layanan kepada masyarakat atau anak-anak. Intinya mereka itu dari modal yang paling cuma usaha 300.000 bisa dapat 1 juta. Jadi seperti itu. Oke, untuk materi mungkin itu dulu. Sebelum saya lanjutkan, silakan ada pertanyaan dulu tentang materinya. Silakan langsung buka mic-nya aja, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ada pertanyaan sebelum saya masuk kontrak kuliah? Ya ada Pak. Ya, saya tunggu 1 menit, nggak ada pertanyaan. 25 mahasiswa. Satu pun nggak ada yang berani bertanya. Pak, izin bertanya Pak. Boleh, silakan sebutkan nama. Itu tugas UAS apa gimana Pak? Ya, jadi untuk tugas UASnya 1 minggu sebelum UAS itu kalian mendatangi suatu perusahaan jaringan atau ya CV lah begitu ya. Kalau enggak misalkan desa biasanya punya wifi untuk masyarakat, dia dijual begitu. Kalian bisa datangi itu, kemudian pakai surat di kampus boleh. Istilahnya hanya datang ingin melihat alat sama apa sih layanannya begitu. Intinya kalian satu kelompok itu 5 orang atau 6 orang nanti datangi perusahaan atau CV atau ya BUMDes lah istilah yang berkaitan dengan dia jual layanan jaringan, biasanya jual wifi gitu.
Jadi nembak sana nembak sini. Mungkin itu Mas Rehan. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Sudah pernah mendatangi Mas? Di desa Anda ada nggak orang yang jual wifi? Beberapa mungkin ada ya Pak. Iya, satu desa ada. Ada Ya, beberapa gitu. iya. Itu kan salah satu layanan kan? Mm-mm. Ya. Ya, saya juga punya saudara, bukan sarjana komputer, bukan teknik komputer, bukan apa, tapi dia seorang sarjana ekonomi karena dia bergelut dalam bidang pelayanan jaringan. Ya dia kipas-kipas uangnya 1 bulan bisa 2 juta. Ya cuma dia itu punya akses di ISP tapi non plat merah ya. Dia kemudian membangun jaringan sendiri dengan modal berapa puluh juta begitu, disalurkan ke desanya, dia dapat uang di atas 2 juta tanpa harus jadi pegawai atau karyawan pabrik ataupun karyawan swasta begitu. Dia bisa hidup dari situ. Hidupnya mending, bisa kesejahteraannya bagus, punya rumah, punya mobil, ya punya segalanya. Dia bukan orang komputer, tapi karena dia bekerja sering main sama orang-orang komputer, akhirnya dia mendapat peluang bisnis, akhirnya dia punya ISP sendiri. Dari sekian mahasiswa ini ada yang mau punya usaha dalam jaringan nggak? Coba buka mic-nya. Halo? Nggak ada ya? Ini jadi karyawan pabrik semua ya? Atau dari ASN semua? Halo? Adakah mahasiswa yang ingin punya usaha jaringan? Nggak ada. Oke. Baik, karena nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke kontrak kuliah. Saya share screen lagi untuk kontrak kuliah. Mohon izin share screen. Baik, untuk kontrak kuliahnya hampir sama dengan dosen yang lain. Saya hanya menyampaikan saja kalau misalkan mahasiswa sekalian tidak cocok atau tidak sesuai dengan apa yang saya tuliskan, bisa langsung konfirmasi, ya saya ganti apa begitu. Karena memang saya lebih suka lebih suka mahasiswa sekalian itu semuanya bisa menginformasikan lah, minimal tahu ini Pak saya nggak cocok di sini, bisa menyampaikan aspirasinya. Ada yang baru bergabung, sebentar saya cek dulu. Oke. Jadi layanan jaringan manfaatnya itu sudah saya sampaikan, deskripsinya juga saya sampaikan, CPMK-nya sudah, materinya belum ya. Ini saya rinci aja. Jadi untuk kali ini mahasiswa mempelajari tentang tujuan perkuliahan. Jadi tujuan kita itu apa gitu. Kemudian nanti masuk ke tren jaringan. Jadi hari ini sebenarnya saya mau menyampaikan tren jaringan. Tapi kalau pertemuan pertama biasanya mahasiswa agak sulit untuk menerima materi. Pinginnya kenalan, materinya apa, terus kontrak kuliahnya bagaimana. Tapi itu udah biasa kok bagi saya. Karena saya udah jadi dosen dari 2012. Kemudian untuk langsung aja ya, langsung ke bawah aja ya. Statik kuliah sama CBL, materinya sudah. Nah, tugas, jadi tugas ini ada tugas individu sama tugas kelompok ya. Jadi tugas ini memberi kontribusi 20% ya. Saya biasanya 10, 20, 30, 40 Mas. Itu nggak saya gonta-ganti karena saya memang cari aman, nilai paling enak itu 10% itu absensi, 20% tugas. Jadi ini 20%, tugas individu 10%, tugas kelompoknya 10%. Kemudian untuk kriteria penilaian hampir sama, ABCDE ya. Untuk
pertemuan 1-2 ini hari ini memang tentang kontrak perkuliahan ya. Jadi yang masuk lagi sebentar. Ada Mas dan Rizky yang baru bergabung. Selamat datang Mas. Nah, langsung aja ke ini tata tertib. Ya, tata tertib ini ya apa namanya? Kalau saya biasanya 15 menit. Ya, 15 menit. Kalau 13.50 ya berarti jam 12.05 ya. Tapi biasanya saya banyak terlambatnya Mas, karena memang saya rumahnya jauh. Untuk jam 13.50 saya nggak mungkin. Paling saya mancal agak apa ya, ya jam 2 lebih 5 menitan lah sampai sana, karena rumah saya di Ketanggungan Brebes agak jauh. Untuk ke Tegal saya butuh waktu sekitar 40-50 menit karena motor saya tidak begitu kencang begitu. Kemudian jadi kalau misalkan saya jam 2 lebih 15 menit belum datang, biasanya ada apa-apa ya. Ya ada kendala macet, kendala ya namanya perjalanan dinamis, wajar lah gitu. Jadi saya biasanya 15 menit jam 2 lebih 5 menit saya udah datang. Tapi saya akan berusaha secepat mungkin untuk melayani mahasiswa sekalian. Kemudian dosen hadir 15 menit, maka perhitungannya mundur. Jadi kalau misalkan saya jam 2 15 menit ya berarti mundurnya 15 menit. Harusnya 15.30 berarti 15.45. Ya itu pun paling saya ganti dengan tugas lah. Silakan dikerjakan dengan waktu yang 20 menit. Gitu. Yang tidak hadir bisa WA. Kalau misalkan sakit, kecelakaan atau apa ya bisa menyampaikan foto boleh, ya minimal surat keterangan dokter lah. Nilai kehadiran ya 10% Mas ya. Jadi saya tidak bisa menolong untuk kehadiran. Kehadiran itu tetap begitu 10%. Jadi saya bisa menolong di tugas 20%. 30-40 itu untuk UTS sama UAS ya. Jadi kalau UTS itu 30%, tentunya 40% UASnya. Jadi saya lebih suka ke UAS yang karena UAS 40%. Mungkin itu aja, nanti perwakilan mahasiswa bisa komting ketua kelasnya atau siapalah. Minggu depan saya sampaikan di kelas, saya cetak biar ditandatangani sama Bu Ida Friana STFkom. Ya, jadi saya sama Bu Ida itu sama kampus tapi beda lulus. Bu Ida lebih cepat, saya paling lambat di antara teman-teman saya. Silakan ada pertanyaan untuk kontrak perkuliahannya. Ya, respon ini kelasnya gimana ini? Gak apa-apa, nggak usah malu. Pak. Ya satu-satu, jangan semuanya. Pak. Cukup mau pergi. Saya absen ya. Masih absen? Hadir. Hadir gimana? Belum saya panggil satu-satu kok. Panggil satu-satu aja, biar lebih jelas. Saya ingin tahu suara Anda. Ini dari pertama aja ya. Saya screen dulu ya. Saya screen. Saya screen. Mana saya screen? Semua seluruh layar. Saya share screen semua layarnya. Yang pertama ada Indri. Coba buka, Mbak. Hadir, Pak. Ya. Hadir ya. Namanya Mbak Ade Indri. Rumahnya mana, Mbak? Rumahnya Desa Batu Agung, Kecamatan Palapulang, Pak. Ya, refleksi Mbak. Tadi saya ngomong apa, Mbak? Kontrak kuliah sama nanti materi yang akan diajarkan di 1 semester ini. Ya, bagus ya. Ya, Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, nggak apa-apa. Aditya mana Aditya? Buka mic-nya Aditya. Iya, Pak. Ini Aditya ada 2, Aditya sama Aditya. Yang bener yang mana ini? Ini Aditya pakai Y sama I, yang bedanya apa ini? Apa satu akun, Mas? Beda, Pak. Saya Aditya Rama. Mungkin itu yang Rio Aditya mungkin, Pak. Oh ya, bolanya jangan dulu wes, nggak apa-apa, udah buka mic-nya. Apa Mas yang Pak. Anda tangkap dari mata kuliah hari ini, Mas? Bingung apa? Tadi membahas tentang kontrak perkuliahan, Pak. Gimana, setuju? Setuju sih, Pak. Masuk. Nggak mau ditambahi? Kenapa, Pak? Mau ditambahi? Cukup, Pak.
Pesan dari Bu Ida, Kaprodi itu ketika selesai kuliah, mahasiswa bilang terima kasih. Tuh. Terus kalau pertama mulai ngajar, berdoa dulu. Itu apa namanya saran dari beliau, Bu Ida Briliana. Tapi saya belum sampaikan. Nanti kalau misalkan saya ketemu di tatap muka ya karakter itu memang harus ditanamkan kata Bu Ida. Tapi kalau saya ketawa gini, mahasiswa ditamani karakter lucu ya, gede-gede loh. Ya. Kalau karakter itu karena SMA, Iya, Pak. SD lah. Karena saya juga ngajar di SMP, jadi saya tahu karakter siswa memang harus dibentuk dari kecil. Kalau udah dewasa kayak apa kuliah itu agak susah. Udah jadi karakternya begitu. Karakternya jadi lambat, jadi tidak mau mengerjakan tugas dengan tepat waktu, jadi nggak genah, begitu. Itu kan memang udah dari kecil begitu. Saya aja punya karakter dari kecil sampai SD, SMA, kuliah. Tapi setelah bekerja, saya berpikir, oh terlambat itu ternyata nggak bagus. Supaya tidak terlambat, bagaimana caranya? Harus kolaborasi dengan semuanya, orang tua kita, bapak kita, saudara kita. Tolong saya bangunkan ya ketika saya masuk kuliah. Itu biasanya si mahasiswa yang benar-benar ingin diperhatikan orang lain, karena memang kadang sering lupa, ketiduran. Saya sering sekali ketika kuliah siang kayak gini, mahasiswa yang nggak masuk, maaf Pak, saya ketiduran di rumah temen. Itu hampir ya setiap hari gitu. Dan saya yakin orang itu juga berarti memang sudah karakternya jadi. Mungkin seperti itu, tapi ya saya laksanakan lah. Nanti di kuliah apa namanya tatap muka langsung, kita akan mencoba untuk ya pertama berdoa dulu lah, minimal sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian yang terakhir, kalian terima kasih. Dan saya bilang tutup, assalamualaikum, kalian terima kasih. Gitu. Mungkin itu. Ya, Mas Aditya ya. Iya, Pak. Setuju nggak Mas Aditya? Setuju, Pak. Setuju. Oke. Barangkali nggak setuju Pak, jangan berdoa Pak. Mendingan nyanyi balon kuada 5. Wah, saya setuju. Ya. Buka konser aja. Enggak, memang di sekolah itu lagi booming kurikulum merdeka. Memang siswa sekarang itu tidak boleh ditanya pintar dan tidak. Yang ditanyakan adalah apakah Anda bahagia hari ini? Nah, ini saya sampaikan juga di mahasiswa sekalian. Ketika saya tanya di kelas ini ada yang tidak bahagia, pasti jawabannya ada yang nggak bahagia. Apakah ada yang tidak bahagia hari ini? Cung yang tidak bahagia, buka mic. Nggak ada ya? Bahagia semua sepertinya, Pak. Itu kan menurut Anda. Kalau saya tanya satu-satu, saya yakin banyak yang tidak bahagia. Apalagi mahasiswa sekalian semuanya saya mindfulness. Karena di dalam kurikulum merdeka itu ada yang namanya mindfulness. Mindfulness itu bagaimana seorang siswa benar-benar dalam kesadaran diri yang penuh. Kalau saya setelkan musik 2 menit atau 3 menit aja, saya yakin mahasiswa sekalian mungkin ada yang nangis dan tidak bisa mengatakan kalau saya bahagia. Kalian biasanya mengatakan pura-pura bahagia. Karena pura-pura bahagia itu sebenarnya ya apa ya bahasa gaulnya itu membunuh karakter sendiri. Dia tidak bahagia kok bilangnya bahagia gitu. Dan itu biasa terjadi pada saya. Lebih suka melihat orang lain bahagia dibandingkan saya merasa sedih. Kalau ditanya Pak Marino bahagia apa enggak? Ya sebenarnya saya enggak bahagia. Karena saya 7 bulan, 8 bulan ini nganterin ibu saya yang sakit kakinya belum bisa sembuh begitu. Tapi saya sudah sadar diri, ibu saya juga sadar diri, ya udah sudah menikmati. Jadi ya biasa aja. Waktu pertama kan saya nangis-nangis terus ketika orang tua sakit, karena 2 orang tua saya sakit semua, satunya diabetes, satunya kakinya patah. Kalian mungkin lihat saya bahagia ya Mas ya. Tapi kalau ngomongin orang tua saya langsung melo, saya pinginnya nangis karena bukan curhat sih ya. Dalam suatu perkuliahan, suatu pembelajaran itu sangat penting kesadaran diri penuh. Saya belajar di Guru Penggerak 6 bulan di Tempa di Kementerian Pendidikan Budaya. Saya selama 14 tahun jadi guru, 10 tahun jadi dosen. Ternyata selama ini saya itu jadi dosen, jadi guru, tidak pernah ngurusi perasaan mahasiswa atau dosen saya, siswa saya. Saya langsung kasih materi, tugas, ngejar materi. Ternyata itu hampa begitu. Ternyata harus tanya dulu. Anak-anak ini hari ini belajar, ada yang tidak bahagia enggak? Coba tuliskan emosinya begitu. Begitu.
Ini kok jadi malah saya ngajar kayak di kurikulum Merdeka ya. Tapi memang kampus pun mereka belajar kan. Ya hampir sama karena saya juga ditempa di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Dikti kemarin dipelajari bagaimana cara mengajar supaya mahasiswa atau siswa itu lebih bahagia ketika kita itu pembelajaran atau perkuliahan. Mungkin itu sedikit tentang apa ya, perkuliahan yang sudah berubah. Pembelajaran di sekolah juga berubah. Jadi kita harus berubah supaya Indonesia lebih maju. Indonesia menjadi Indonesia yang generasi emas tahun 2045 menurut Profesor Nunuk, Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Nunuk. Mungkin itu tadi. Mbak Alia gimana, Mbak Alia? Setuju nggak, Mbak? Hadir, Pak. Setuju, Setuju, Mbak? Pak. Iya. Bahagia hari ini, Mbak Alia? Pertanyaannya sederhana tapi jawabnya susah ya, Mbak? Iya, Pak. Iya, ya semoga bahagia. Apapun yang Iya. Anda lakukan sekarang, karena kalian kuliah ini semuanya harus bahagia. Banyak di luar sana orang yang tidak bisa kuliah. Lulus SMK langsung jadi karyawan pabrik, lulus SMA langsung bantu orang tua usaha. Yang bagus itu ketika bantu usaha, dia ikut kuliah dan sambil bekerja begitu. Bukan saya mencontohkan saya sambil menikah, punya anak, kuliah S2, itu rasanya susah sekali gitu loh, mengatur waktu itu bagaimana caranya, tapi selesai juga akhirnya kuliah. Saya kuliah bareng sama Bu Ida itu, saya punya anak satu baru 2 bulan saya tinggal setiap 1 minggu. Itu saya juga nangis-nangis, ya udah biarin aja lah, insya Allah ada kemaslahatan untuk masa depan saya. Saya bilang saya meninggalkanmu untuk kesejahteraan kalian semua, bukan saya egois untuk saya sendiri. Orang kuliah, orang berpendidikan itu kan obat dari segala yang namanya kemiskinan, karena kemiskinan itu hanya dilawan dengan pendidikan, tidak ada yang bisa. Kemiskinan itu harus pendidikan. Jawabnya apa? Kesejahteraan ya pendidikan. Jadi kalian semua itu saya yakin semuanya akan menjadikan seorang bahagia. Walaupun sekarang itu lagi terlunta-lunta dalam hal perkuliahan, karena kuliah itu memang mahal, tenaga pikiran harus disiapkan karena orang tua itu memang tidak nyaman, kata beliau. Kalian kuliah itu berubah dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang biasanya tidur siang hari ini kalian banyak informasi tentang perkuliahan, apa yang harus dilaksanakan, tugasnya apa. Karena tugas-tugas dosen itu sebenarnya membangkitkan emosi Anda, kecerdasan Anda untuk berpikir. Karena kalau sudah punya kemampuan, punya skill itu nggak usah nyari kerja, Mbak. Ya, tiba-tiba kerjaan itu datang sendiri. Ya, Mbak Ale ya. Dari mana, Mbak Ale? Iya, Pak. Rumahnya dari mana? Dari Rumahnya di mana? Apa? Rumahnya di mana? Panggung, Tegal, Pak. Ya, ya. Tegal Kota. Oke. Mbak Amelia? Hadir, Pak. Ya. Refleksi, Mbak. Rumahnya mana, Mbak? Rumah saya di Tegalwangi, Pak, Talang. Pengen jadi pengusaha layanan jaringan? Halo? Duh, mati lampu, Bro. Kuota. Nyala lagi, Pak. Berarti komputernya nggak bisa nyimpen baterai, nggak apa-apa sih. Tidak yang saya juga. Nanti nyala lagi kok, sabar. Nanti kira lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto di pengawas. Ini berarti lagi ngajak dia apa? Gak apa-apa, sabar diri yang itu aman ya, tapi itu kan mati mau melek. Di refresh lagi.
Mati lampu. 2 menit. Nah, aku udah nyala. Tadi mati. Lo bilang mulai lama. Ini kan dua kan sebenarnya. Ini juga bang, apa? Ini di Sabar, direfresh dulu sabar. Gak usah panik. Ya ini ujian memang. ANB. Batangnya mana? Batangnya semprot loh semprot. Itu kameranya sedang melihatin kali. Mas sampai 6 menit mas. Mas 1 menit. Persiapan 5 menit dewa. Asem nih. Done ora terkabul. Sabar. Ki orang belum punya. Suwe. Iya nunggu nggak apa-apa. Ya, oke. Ya, mohon maaf Pak. Ya mohon maaf. Mati lampu Pak. Iya. Mati lampunya 1 menit, loadingnya 5 menit. Jadi ya begitulah yang namanya jaringan ya. Mohon maaf sekali. Tadi baru sampai mana ya? Sampai absen, Pak. Sampai Ananda Dio. Anandio mana Ananda Dio ini? Mas, ya dari materi tadi yang saya sampaikan 14 materi kira-kira jenengan suka yang mana Mas? Mantap, long finalnya agak penting. Suka yang mana Mas? Suaranya agak jelas. Suara saya kurang jelas. Casan lampu Pak. Iya, tadi saya kan jelasin tentang materi, ada 12 materi itu. Ya, 12. Ya, kira-kira menurut jenengan yang Anda suka yang materi yang mana?
Mas Ananda Dio, bisa dengar suara saya? Ini tentang jaringan kabel, Pak. Oh iya. Setir kabel. Ya, Anda suka kabel, Mas? Suka, Pak. Iya. Karena dari sebelumnya saya sudah belajar. Ini kabelnya kabel FO apa kabel jaringan apa namanya UTP yang 6 atau 7 yang Anda suka? Suka makan kabel. Kamu gila. Mas Ananda Dio, Dalam. Anda suka kabel yang mana? Fiber optik atau kabel UTP 5, 6, 7? Suka Indri. Aduh, suka dari mananya, mukanya atau sifat atau perilakunya gitu. Yes. Mas Anadio, bisa dengar nggak suara saya? Anda suka kabel yang mana? Pak, kabel fiber optik, Pak. Oh, di rumah Anda punya FO, fiber optik. Mas Anadio. Halo? Aduh, Mas Anadio. Di rumah punya kabel fiber optik, Mas Anadio. Jadi komputer Anda itu dengan perusahaan ISP itu sudah masuk kabel FO ya? Atau cuma masuk ke routernya aja? Baru masuk komputernya saja, Pak. Maaf, baru beneran, Pak. Ya, sambil perjalanan atau gimana? Iya, Pak, ini lagi ngantar ibu. Oh, ya udah terusin ya, ya. Udah, semoga jadi anak yang baik ya. Oke, lanjut ke Mas Ardi. Ardi 123 ini. Saya share screen dulu biar kalian tahu manusia-manusia yang hari ini apa namanya kuliah. Saya screen seluruh layar. Mas Ardi 123 gimana ini Mas Ardi? Mas Ardi 123. Ya Mas. Tadi Mas Ardi udah bilang sukanya kabel. Ini kan sukanya wireless ya Mas? Mas Ardi 123 suka wireless. Belum terlalu, Pak. Suka wireless nggak? Ini jenengan koneksi internetnya pakainya wireless atau pakai kabel dari komputer? Pakai wifi, Pak. Iya, berarti tanpa kabel ya? Iya, Pak. Kelemahannya apa, Mas? Mas Ardi? Iya, Pak. Kelemahannya apa pakai wifi? Nggak tahu kalau numpang wifi. Untungnya nggak nyolong wifi ya, Mas? Di sebelah, Pak. Iya, oke. Berarti tahu nggak wifi-nya itu ABG? Seri wifi-nya wifi apa? B? Kelas B atau G? Atau 5G gitu? Apa nggak tahu? Kurang tahu, Pak. Yang penting connect gitu ya? Iya, Pak. Iya. Berarti di situ nggak ada wifi 5G-nya? Nggak ada sih, Pak. Kalau di sini saya pakai 5G. Oke, terima kasih Mas Ardi. Dari mana ini? Brebes, Pak. Oh, Brebes. Brebes mana pesantunan? Siasambolo, Pak. Oh, Siasambulo. Oh, tadi ya. Yang pertama ya, Mas ya, sejak Iya, Pak. pertama ya. Di Aksa Dwi. Iya, Pak. Mas di Aksa mana? Ini saya rekam loh ya, saya kirim link di YouTube. Jadi yang nggak di absen berarti saya alfa aja. Halo, Mas di Aksa Dwi? Ya, rumahnya mana Mas? Mana? Volumenya digedein Mas. Desa Sambat. Tegal. Ya, kabupaten. Oh iya, oke. Mas, jenengan tahu yang namanya kartu jaringan nggak? Iya, Pak.
Tahu kartu jaringan? Tahu? Lah, kuliah jaringan komputernya gimana? Masa nggak tahu NIC, Network Interface Card? Kartu jaringan nggak punya? Oh, itu punya lah, Pak. Punya. Kalau punya laptop berarti punya kartu jaringan ya? Kalau server, Alhamdulillah punya. kalau server kartu jaringannya berapa, Mas? Pernah lihat server nggak? Pernah lihat server? Pernah lihat server? Mbak. Pernah lihat server nggak? Pernah lihat, Pak. Hmm? Nah kalau di kampus masa nggak pernah lihat server? Taunya komputer dosen. Mas Diaksa Dewi pernah lihat server? Udah pernah, Pak. Lah kalau di kampus nggak pernah megang ini server itu nggak tahu. Belum, Pak. Pas semester 3 masa belum tahu server kayak apa? Kartu jaringannya nggak tahu berapa berarti isinya. Bisa nggak kalian koneksi jaringan pakai USB 5.0? Kan laptop sekarang nggak ada NIC-nya, Mas. Nggak ada kartu jaringannya. Harus beli dulu, beli kartu jaringan. Biasanya colokinnya ke itu, apa namanya, USB. Gitu. Kalau laptop lama mah ada kartu jaringannya. Kalau sekarang yang tipis-tipis itu langsung masuknya ke USB, kemudian koneksikan ke kartu jaringan. Jadi kita bisa berselancar koneksi jaringan. Begitu. Berarti belum pernah tahu yang namanya kartu jaringan? Pernah dengar, Pak. Cuma kita belum tahu. Oh. Kecepatannya berapa, Mas, rata-rata, Mas, kalau kartu jaringan? Aduh, yang ditakoni si Siji kok malah kasih jawab, susah jawabnya. Udah ganti aja lah, Mas Diaksa, terima kasih. Mas Dio sekarang. Mas Dio rumahnya mana nih, Mas Dio? Mas Dio? Ya, Pak. Rumahnya mana, Mas? Rumahnya Selawi. Mas, tahu tren jaringan nggak, Mas? Halo? Kan Tren jaringan, tahu tren jaringan? Dulu jenengan bayi. Waktu jenengan SD itu jaringannya pakai apa, Mas? Sudah ada 5G? belum. Waktu jenengan SD itu ingat gak jenengan punya handphone? A+. Kecepatannya berapa A+ itu? Gak tahu ya? Up to ya? Pokoknya up to Pak, up to berapa? Ya up to 2 mega paling Pak, gitu ya. Ya Mas Dio ya? Ya, Mas Dio rumahnya mana, Mas Dio? Di Selawi. Oh, Selawi. Kalau naik motor ke Selawi ke Tegal itu 30 menit ya, Mas? Iya, Pak. Tapi tergantung jarak juga. Bukan tergantung ingin mampirnya kemana, Mas? Enggak. Biasanya kalau perjalanan tuh yang bikin lama itu mampirnya kemana? Toko cilok, begitu ya? Toko es, gitu kan? Orang kuliah kan kayak gitu. Jadi perjalanan itu bagi saya nggak penting, yang penting mampirnya kemana. Kalau mampirnya lama, belinya sesuatu yang susah ya lama, begitu. Saya ke Tegal aja sudah 4 jam, 5 jam karena mampir di McD, di apa namanya, Biksu, di manapun lah pokoknya. Itu kalau sama keluarga. Jadi perjalanan jauh dekat tergantung mampir atau tidak. Kalau nggak mampir cepat ya, Mas ya? Iya, cepat, Pak. Betul. Tapi kayaknya nggak enak ya, Mas? Iya, nggak enak, Pak. Nikmati waktu kuliahmu ya sebelum nanti punya keluarga atau bekerja. Karena udah bekerja berkeluarga itu Masya Allah, cari waktu untuk bersama itu susahnya minta ampun ya. Nikmatilah masa kuliahmu ya. Makasih Mas Dio. Mas ini Fauza Aliyah, mana Fauza Aliyah? Hadir, Pak. Rumahnya mana, Mbak? Tarut. Iya, Mbak Fauziah tahu tren jaringan? Belum tahu. Ini kan sekarang
koneksinya pakai wifi atau pakai handphone? Pakai handphone. Handphonenya 4G atau 5G? Masih 4G. Oh, berarti nggak support 5G. Iya belum. Enak mana Mbak, 5G sama 4G Mbak? Belum tahu ya, pas saya belum pernah nyoba 5G. Ya, itu maksud saya pertanyaan itu. Saya belum tahu ya, belum dicoba. Tapi nanti bisa dicoba bersama. Iya. Jadi ketika kita pakai 5G ya jelas transfer datanya lebih kencang dibandingkan 4G. Cuma yaitu semakin tinggi kecepatan jaringan, biasanya sinyal atau sesuatu yang dikirim butuh yang namanya apa ya, sumber daya atau watt yang besar. Jadi setiap ada yang namanya perkembangan zaman atau perkembangan teknologi, ketika dia itu semakin cepat, maka semakin hardware-nya juga semakin harus mumpuni, karena memang di mata suwun. Jadi di tren jaringan itu yang fokusnya adalah bagaimana mengirimkan suatu data sehingga data itu tanpa loss atau hilang di suatu tempat. Karena kalau misalkan kalian pakai wifi itu kelemahan utamanya adalah tembok ya. Kalau udah ada tembok itu ya langsung kurang, apalagi kita tembakan di antar kabupaten kecamatan, misalkan kita pakai akses point begitu, ada daun aja sinyal kita berkurang. Itu kelemahan dari yang namanya tanpa kabel. Betul Mas tadi yang ditanyakan. Jadi saya lebih suka kabel. Kabel itu kan ada jalurnya, jadi dia enak begitu, lebih cepat. Cuma kelemahan kabel ya pating serumpel, kelihatan jelek begitu. Tapi stabilnya bagus. Gitu. Itu untuk tadi Mbak Fauzia. Ya, terima kasih Mbak Fauzia. Firdi Rifki Ardiansa. Hadir Pak. Mas ada yang bertanyakan Mas? Tidak ada Pak untuk jauh ini Pak. Ya, kalau nggak ada tujuannya apa Mas kuliah ini Mas? Untuk menambah pengetahuan Pak. Iya. Capaian pembelajarannya apa? Apa Pak? Capaian pembelajaran mata kuliah kita itu apa? Anda kuliah kan akan mencapai sesuatu gitu loh. Tujuan kita itu apa? Iya Pak. Iya, tujuan khususnya apa? Kalau biar lebih memahami Pak dalam jaringan komputer. Ya, mata kuliahnya apa Mas kita ini? Mata kuliah kita itu apa? Kita itu jaringan Pak. Nah, iya. Anda suka mau melayani? Aduh, nggak suka ngelayani ya? Sukanya dilayani. Betul Pak. Berarti nggak suka produksi tapi sukanya konsumsi Mas. Betul. Orang Indonesia banget ya Mas, sukanya konsumtif, tidak produktif. Ya sudah nggak apa-apa. Iya Pak. Itu pilihan hidup. Apa? Mas Firdi dari mana ini? Tegal ya? Jauh ya, melewati itu Tranyeman. Iya. Iya, lewati Tranyeman ya? Iya Pak. Itu desa apa kota sih Mas? Aslinya kok rame banget sih? Tuku Warung kecamatan Pak. Enggak, itu Tranyeman itu kota apa desa sih sebenarnya? Pasar itu di situ ada pasar Pak. Oh, pantesan rame itu karena pasar. Oh, bukan kota. Iya, bukan. Oh. Tapi lengkap ya kayaknya ya. Semua makanan ada, saya lihat ada boba, ada apa aja, makanan cilok, burger. Lengkap Pak. Iya, yang nggak ada judi online ya Mas. Nggak tahu sih, Pak. Panggilan berakhir 2 menit. Apanya? Panggilannya Pak. Oh iya, terima kasih Mas Firdi. Sekarang Mas Firman, mana Mas Firman? Mas Firman mana? Ya. Rumahnya mana Mas Firman? Tadi udah saya tanya rumahnya ya Mas. Udah. Mas Firman kira-kira mau meneliti di desanya yang ada layanan jaring itu di mana Mas? Ada warnet gak di situ? Mas Firman? Mas Firman? Ada warnet? 1 menit lagi. Tapi agak jauh. Ada warnet, Mas? Iya. Ya ada Pak, tapi agak jauh Pak.
Ada tower nggak di situ? Banyak, Pak. Banyak. Maksudnya tower desa, bukan tower yang gede itu. Itu kan towernya Iya, ada. ada ya. Bisa datangin ke situ ya. Halo, Mas Firman bisa mendatangi ke situ berarti. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Giovanni Nurdia Cahyo ini perempuan apa laki-laki? Oh, perempuan ya, maaf. Mbak Giovanni, Laki-laki, Pak. laki-laki. Ini laki-laki perempuan ini saya juga. Oh, iya. Yeah.